Sadio Mane resmi tinggalkan Liverpool. Muhammad Salah dan Jurgen Klopp sampaikan pesan haru. Will miss you. Sadio Mane resmi meninggalkan Liverpool dan bergabung bersama Bayern Munich Rabu 22 Juni 2002. Tak ada kata-kata yang bisa diucapkan pelatih Liverpool Jurgen Klopp untuk menggambarkan Sadio Mane, kecuali kata yang terasa paling tepat saat ini dan sulit untuk diucapkan adalah will miss you, ujar Klopp. Banyak kenangan indah pemain asal Senegal tersebut di Anfield, yang telah memenangkan 6 trofi sejak bergabung di Liverpool. Pemain internasional Senegal yang kini telah berumur 30 tahun tersebut resmi menyelesaikan transfernya ke Bayern dengan nilai 35,1 juta pound sterling atau setara 637 miliar, sekaligus mengakhiri 6 tahun yang suksesnya di Anfield. Selama di Liverpool, Mane telah memenangkan 6 trofi, diantaranya Liga Premier dan Liga Champions. Mane menjadi duet penyerang mematikan dan terbaik di Liga Premier bersama Muhammad Salah. Keduanya telah mencetak 195 gol di papan atas sejak musim 2017-2018. Dalam pesannya kepada Mane di Instagram, rekannya Muhammad Salah menulis, "Ini perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih untuk semua waktu yang menyenangkan. Saya berharap yang terbaik untuk Anda dalam petualangan baru Anda. Anda akan dirindukan oleh kami semua," tulis Muhammad Salah. Mane pun ikut menjawab postingan rekannya dengan menulis, "Terus lakukan hal-hal Anda. Kakak, kamu adalah yang terbaik," tulis Mane. Mane selama di Liverpool ikut membantu Jurgen Klopp memulai revolusinya di Anfield pasca kedatangannya dari Southampton 6 tahun lalu. Mane telah menjadi salah satu pemain kunci kesuksesan Klopp dalam beberapa musim terakhir. Jurgen Klopp selaku pelatih Mane ikut memberikan penghormatan kepada Mane pasca kepindahannya. Ia menggambarkan sang penyerang sebagai ikon Liverpool modern. Satu pemain hebat Liverpool akan pergi dan kita harus mengakui betapa pentingnya ini. Dia pergi dengan rasa syukur dan cinta kita. Dia pergi saat dia menjadi salah satu pemain terbaik di dunia sepak bola, tulis Klopp. Saya sepenuhnya menghormati keputusannya dan saya yakin pendukung kami juga demikian. Jika Anda menyukai Liverpool, Anda harus menyukai Sadio Mane, tambah Klopp. Klopp pun mengharap apapun harapan kepada Sadio Mane untuk kesuksesan di setiap pertandingan yang dia mainkan. Dia pergi dengan rasa terima kasih dan cinta kami, pungkas Klopp. Kesuksesan Sadio Mane saat ini ternyata lepas dari kisah pilu yang pernah ia jalani di masa kecil. Berikut sepenggal kisah cerita Sadio Mane, seorang bocah dari kota kecil di Senegal, bisa sukses menjadi legenda Liverpool, negara Senegal, bahkan mungkin dunia. Sadio Mane diketahui lahir pada 10 April 1992 di desa Sedio Bambali, Senegal. Ia lahir dari keluarga miskin. Ayahnya hanya seorang imam di masjid. Namun ayahnya meninggal saat Mane masih berumur 11 tahun. Saat itu ayahnya tak bisa tertolong karena tidak ada dokter di sana. Seorang Mane kecil sangat mencintai sepak bola. Ia sangat suka bermain di jalan bersama teman-temannya sejak usia 3 tahun. Keluarga Mane tidak suka dengan hobi Mane. Mereka ingin Mane fokus pada pendidikan. Namun Mane percaya bahwa jalannya menjadi pemain sepak bola dan hanya itu yang bisa membantu keluarganya kelak. Ia juga suka menonton Liga Premier. Saat itu ia akan bercita-cita bermain di sana kelak. Terinspirasi dengan kemenangan timnas Senegal melawan Prancis di laga pembuka Piala Dunia tahun 2020 yang berhasil lolos ke final, Sadio Mane semakin percaya diri terhadap mimpinya menjadi pemain sepak bola dunia. Ia dan teman-temannya saat itu makin giat berlatih bermain bola dan memenangkan turnamen lokal hingga ia dijuluki yang terbaik di desanya saat itu. Melihat tekad besar seorang Mane muda, keluarganya akhirnya luluh dan mengizinkan Mane untuk mengejar mimpinya menjadi pemain bola. Pamannya dan keluarganya menjual hasil panen untuk mengumpulkan biaya Mane ke ibu kota untuk mengejar cita-citanya. Bahkan orang-orang di desanya saat itu juga menyumbang uang untuk membantu mereka saat itu. Mane berutang budi dengan orang-orang di desanya. Kemudian tibalah di mana Sadio Mane tiba di ibu kota Dakar. Ia tinggal di pinggiran kota Dakar di rumah keluarganya yang bahkan dia belum kenal sebelumnya. Namun orang-orang sekampungnya di sana pun ingin Mane sukses dan banyak membantu Mane agar Mane fokus mengejar mimpinya. Keesokan harinya ia mendatangi klub sepak bola ternama di kota itu, Generation Sports, untuk mengikuti uji coba. Tempat lahirnya talenta seperti Diafra Sakho dan Pepis Cisse. Mane yang datang dengan sepatu usang dan celana pendek membuat orang-orang terheran-heran. "Kamu mau ikut tes dengan sepatu seperti itu? Kemana celana sepak bolamu? Bagaimana kamu bisa bermain sepak bola dengan sepatu robek seperti itu?" kata pelatihnya saat itu dengan heran. Namun Mane hanya bisa bilang, "Saya datang dengan perlengkapan terbaik yang saya punya saat ini, dan saya akan menunjukkan kemampuan terbaik saya." Mane pun mampu menunjukkan hebatnya di depan pelatih itu dengan mencetak 4 gol. "Kamu ikut aku, kamu harus masuk dalam timku," kata pelatih itu terkesima. Mimpi Sadio Mane menjadi pemain sepak bola profesional akhirnya dimulai. Ia mencetak 131 gol dalam 90 penampilan. Ia mencuri perhatian pemandu bakat dari klub Prancis Metz yang saat itu sedang mencari talenta muda di kota Dakar. Kemudian ia ditawarkan kontrak untuk pergi ke Prancis, bergabung dengan klub FC Metz yang juga melahirkan seperti Saha. Ia tidak mau memberitahu keluarganya saat itu bahwa ia akan ke Prancis. Saat di Prancis, ia ingin menelpon ibunya saat itu yang tahu Mane ada di Dakar bersama pamannya. "Halo Ma, aku di Prancis." "Prancis mana?" heran ibunya. "Prancis di Eropa lah Ma, aku di Eropa saat ini."
Ibunya yang tidak percaya selalu menelpon Mane setiap hari, sampai suatu saat Mane meminta ibunya untuk menonton ia di TV. Akhirnya ibunya percaya bahwa anaknya itu telah mengejar mimpinya menjadi pemain sepak bola. Seorang Mane muda saat itu juga masih gampang homesick. Ia masih merindukan Senegal dan keluarganya. Namun ia tetap percaya bahwa pengorbanan harus dilakukan untuk meraih mimpinya. Aku sangat rindu dengan keluarga dan kampungku. Di sini sangat berbeda, namun aku tidak pernah ragu di dalam pikiranku, karena menjadi seorang pesepak bola profesional adalah mimpiku selama ini. Dan untuk itu aku harus bekerja keras. Untuk bekerja keras kita harus rela berkorban. Ia bermain gemilang di FC Metz dan akhirnya berhasil dipanggil timnas Senegal untuk mengikuti Olimpiade London tahun 2012. Di situ teknikal direktur RB Salzburg, klub Rangnick, tertarik kepada Mane. Bahkan sempat mencuri perhatian pelatih legendaris Liverpool Gerard Huller. Dan Huller merekomendasikan Mane ke Liverpool saat itu, namun tidak berhasil. Dan pada akhirnya RB Salzburg berhasil mendapatkan Mane. Lucunya Mane tidak tahu kalau klub Jerman tersebut awalnya. Sampai-sampai ia harus menggoogle klub tersebut setelah agennya memberitahu. Mane tetap bermain dengan gemilang. Ia terus memberi performa terbaiknya sebagai wujud syukur karena telah diberi kesempatan kepadanya untuk meneruskan mimpinya. Ia mencetak 45 gol dalam 87 penampilan yang akhirnya menarik perhatian klub-klub besar lainnya. Bahkan saat klub di Dortmund juga sempat naksir dan ingin mendapatkan Sadio Mane. Tapi negosiasi klub tidak berhasil. Spartak Moskow juga menawarkan uang besar terhadap Mane. Namun Southampton yang berhasil mendapatkan pemain muda dari Bambali tersebut. Bahkan klub menjadikannya salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya ialah tidak dapat merekrut Mane saat itu. Di Southampton, Inggris, ia tetap berusaha terbaik untuk klubnya, walaupun pada awal musim ia sempat kesusahan. Setelah melihat beberapa rekan setimnya sering menjadikan Southampton klub batu loncatan ke klub besar, ia menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan performanya. Mane bahkan mampu mencatatkan namanya menjadi pencetak hat-trick tercepat di Premier League. Yang pada akhirnya performanya tersebut mewujudkan mimpi Klopp dan Mane untuk bersatu bersama, yang pada akhirnya membawakan Liverpool menjuarai Premier League setelah sekian lama dan memenangkan Liga Champions pada tahun 2019. Tidak sampai situ, Mane yang karirnya semakin hilang di klub juga berbuah di negara asal Senegal. Walaupun pada awalnya di Piala Afrika 2017 kegagalan dia dalam mengeksekusi penalti yang pada akhirnya membuat Senegal kalah di kuarter final, itu membuat cerita kelam dalam hidupnya, di mana saat itu keluarga Mane diancam oleh penduduk Senegal. Rumahnya diusik, bahkan mobil SUV-nya yang dia berikan kepada dirusak. Mane menjadi termotivasi untuk memberikan terbaik untuk negaranya. Pada Piala Afrika tahun 2019 ia berhasil membawa negaranya ke final. Walaupun gagal menjuarai setelah kalah dari Algeria, ia tetap menjadi salah satu pemain terbaik di turnamen saat itu.